Asiknya di Jogja tuh kalau sepedaan ada marka khusus sepeda cuy. Halo teman-teman, balik lagi di alufmoto.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya, amin. Jadi hari ini tanggal 19 November 2021. Kebetulan lagi cuti mudik ke kampung di Jogja. Dan ya sekarang kita sepedaan lucu-lucuan karena si Q-Cycle-nya lagi rusak. Rusaknya itu dalam artian LCD instrumennya itu power on off-nya tuh ada mendelep gitu loh. Jadi nggak bisa dihidupin. Sementara di Jogja gue pakai ini adalah sepeda Dontub 9FS. Jadi kalau misalnya lu nggak tahu Dontub ini salah satu pionir sepeda lipat yang ada di Indonesia ya. Jadi ini made in USA. Biasanya kalau untuk sepeda lipat kan yang terkenal di Indonesia tuh kalau nggak Dahon, ini Dontub. Ini punya bokap gue, dibeli tahun 2011 atau 2010, gue juga lupa sih. Dan ini adalah salah satu sepeda lipat yang menurut gue unik banget ya, karena dia full suspension cuy. Jadi belakang udah ada springnya dan depan udah ada shock absorbernya juga kayak MTB. Dan ini folding cuy. Ukurannya dia 20 inch untuk rimnya, dia pakai 406. Bannya masih bawaan Kenda, 65 psi, 21,5. Jadi ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan si Geli Velo. Kalau Geli Velo kan 20 inch 20. Yang menarik sih dari tampilannya ya, gue seneng banget karena tampilannya begitu klasik dilihatnya. Dan karena ini memang sepeda lipat jadul, jadi untuk beratnya ya lumayan sih. Gue timbang kemarin sekitar 13 kilo. Meskipun ini udah full aluminium, begitu rangkanya maupun seat post dan lain-lain. Nah yang menarik tuh ini nih, dari cara mekanisme untuk pelipatannya tuh masih old school banget. Jadi ini bisa di-collapse, dibawahin, ini ditarik. Untuk pengunciannya juga masih old school sekali. Dan ya sangat low profile banget ya. Jadi cuma stiker Dontub sama 9FS. Kenapa namanya 9FS? FS itu full suspension, 9 itu 9 speed. Kalau untuk group setnya, dia itu dari Santur. Untuk tipenya lucu sih, Juju M90. Tapi ini magnesium cuy, bukan plastik, nggak kayak Shimano. Dan overall gua coba tadi buat muter-muter Jogja, smooth loh. Untuk shifternya dia masih pakai kayak Revo shifter, jadi putaran kayak gini 9 speed. Ini juga magnesium. Kemudian untuk pengereman dia pakai disc brake. Iklan dulu. 6.5 hours later. Oke, untuk pengereman dia pakai disc brake. Dia masih mechanical karena zaman dulu itu masih belum ada disc brake hidrolik. Kalaupun misalnya diganti dengan disc brake hidrolik masih bisa. Nanti tinggal diganti aja untuk routingnya, perkabelannya. Dan overall lebih rapi sih, lebih simple. Jadi kalau misalnya lu lihat untuk cablingnya itu dia di bawah tube, namanya juga Dontub ya. Nah kayak gini, jadi dia lebih rapi. Nah yang menarik sih ini nih, belakangnya itu bisa dikeras atau diempukin sesuai dengan ini. Tinggal diputar aja sesuai dengan kemauan. Kalau gue sih lebih senang agak stiff dikit dibandingkan lebih soft. Kalau soft dia lebih cenderung mentul-mentul. Nah, lu bisa lihat di sini untuk segitiganya seperti ini. Jadi untuk chainstay maupun seat stay-nya juga dia cuma jadi satu integrated. Jadi bentuknya kayak segitiga, kayak Brampton gitu deh. Untuk crank depan dia masih BB-nya masih BB kotak, belum holotek. Ini Pro Wheel, sengaja nggak diganti untuk HT2 karena mengingat ini nyari klasiknya sih. Tapi yang jelas untuk ininya udah piring sih.
Wih, mantep boy. Oke, kalau dari sok depan sih dia bawaan dari Zoom ya, tipenya Swift. Travelnya dia 100 mili apa 80, kayak gini sih kayaknya 80 sih. Mulai ada tanda-tanda kebocoran, maklum sepeda jadul, dan udah ditambahin juga untuk ini speedometer biar perfectly correct, jadi pakai yang old school, nggak pakai wireless, nggak pakai GPS juga. Ini juga bisa diganti ya untuk ketinggian maupun kerendahannya. Stemnya dari Neko, nanti tinggal dilepasin aja kayak gini. Dan ya menarik sih buat jalan-jalan. Gue coba di di Jogja muter-muter tadi tuh nggak ada feeling capek ya, mungkin karena dua suspensinya itu dia berhasil buat ngeredam getaran lebih baik. Dan ini nggak bakal dijual karena jadi koleksi pribadi dari si bokap. Oke, nggak usah nunggu lama, kita coba jalan-jalan pakai si ini. Tapi sebelum itu mungkin gua tunjukin dulu cara untuk ngelipet dari si Downtoop 9FS ini. Let's go. Nah, kalau misalnya mau ngelipet si Downtoop 9FS ini sebenarnya agak tricky karena dia sepeda lipat yang lama. Jadi kalau misalnya buat komuter friendly sih kayaknya enggak juga sih, agak takes time, jadi agak butuh waktu lumayan, nggak kayak Brampton atau sepeda dua lipatan zaman sekarang. Langsung aja kita coba buat melipat si Downtoop 9FS. Dari samping ini dirilis dulu untuk kunciannya ke depan, terus agak ditekan ke atas, baru kita lipat. Nah, ini nggak ada klip magnetnya nih, makanya dia lendoy jadi. Terus buat ngebuka si ini tinggal dibuka aja, tarik ke atas. Ini ada pinnya. Nah, jadi kayak gini untuk lipatannya, nggak terlalu rapi, nggak terlalu compact juga, tapi kalau misalnya buat back to work ini oke banget sih. Nah, biar lebih afdol mungkin sekalian tes ride aja ya. Jadi ceritanya si Downtoop ini dia buatan dari Amerika, kalau Dahon kan dari Taiwan ya. Dia itu diciptain oleh Dr. Yan Linsky, lupa namanya, pokoknya itu tahun 2006. Dia salah satu profesor matematika di Amerika di universitas apa gitu lupa, dan masih aktif untuk sekarang. Jadi ceritanya dulu tuh si Dr. Yan ini dia sering banget komuter dari rumah ke kantornya atau ke universitasnya cuma pakai sepeda komuter biasa. Dia pengen sepeda lipat, cuma pada saat itu mungkin belum happening di Amerika, jadinya ya udah dia buat sendiri, dan inilah hasilnya, salah satu masterpiece dari Amerika. Jadi biar lebih mantap langsung aja kita coba muter-muter ya. Ini kita coba untuk shifting ya, pakai gear yang paling enteng dulu, yang nomor 1. Jadi shiftingnya tuh bener-bener halus sih. Tak-tak-taknya apa namanya, bener-bener korek banget nih. Oke. Dan posisi untuk berkendaranya terus terang nyaman ya, jadi agak bungkuk tapi nggak bungkuk banget. Tapi untuk posisi tangannya itu dia upright. Kalau naik motor itu kayak motor apa ya, motor laki kayak CB 150 atau mungkin Fiction, mirip lah posisi berkendaranya kayak gini. Wow. Jadi kalau cadence-nya cepet, dia rada bumpy karena tadi setelan untuk suspensinya terlalu empuk.
kita buat gigi paling berat. Kecepatannya udah 35 aja nih, 37. Sama road bike sebenarnya sama sih. Dan ini stabil tuh, lepas tangan aja masih oke lah, meskipun butuh ada koreksi dikit. Tapi yang menyenangkan sih full suspensionnya ini. Melibas jalan jelek itu enak, nggak kayak sepeda lipat biasa. Tapi memang minusnya ya beratnya ini. Pas gua ini ya sekitar adalah 13 kilo. Kalau sepeda lipat zaman sekarang kan 10 kilo, 8 kilo, paling enteng 8 kilo sih. Kita kebut yuk. Oke. Doger langganan gue belum buka ternyata. Wih, menyenangkan sekali guys. Jadi Krapia ini dia salah satu garis imajiner kalau dari keraton. Jadi Gunung Merapi, Tugu, Keraton, sama Krapia ini, sama Laut Selatan. Sebenarnya garis imajiner lurus itu tujuannya Islamik banget ya. Hablum minallah sama hablum minannas. Jadi ke Allah juga baik, ke sama manusia juga harus baik gitu. Kita entengin dulu, agak dikit nanjak. Wah, kayak ini kalau misalnya dibawa nanjak ke Cinomati seru juga ya. Tapi apakah capable? Entahlah. Mungkin kalau misalnya pedalnya ganti klit, yoi kali ya. Tapi enggak lah. Oh, ini cuma buat dalam kota aja sih. Kalau terkait dengan harga jual sih nggak tahu ya ini pasarannya berapa. Tapi yang jelas nggak dijual sih. Dan ini salah satu koleksi yang paling epic yang pernah dipunya. Sebenarnya ini tuh dulu sering banget dipakai sama bokap. Kalau sekarang sih jarang. Soalnya udah keracunan elektrik. Udah pakai Gili Velo terus soalnya. Oke. Jam berapa sih? Panas banget. Jam 8 cuy. Wih, mantap sekali. Jadi mainan gigirnya tuh presisi. Wih, mantap. Seru men. Empuk. Kerasa nggak mentul-mentulnya nih. Kita coba pakai medan kayak gini. Kanan. Ini tembusnya ke jalan Traktritis. Oke. Mungkin gini aja untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton di alusmotor.com. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share di alusmotor.com. Selamat and bye-bye. Stay healthy ya. Bye.